kita latih keseimbangan di situ. Nah, jadi tujuan rehab itu untuk mencegah komplikasi yang mungkin bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah mencegah kecacatan lebih lanjut ya. Jadi kalau nggak diterapi ya itu tadi ya, maksudnya banyak bisa jadi yang lain bisa jadi serangan stroke kedua. Waduh. Stroke kedua. Yang pertama aja udah bingung yang kedua kali ya dok. Iya, ada tuh cuma selisih berapa minggu, pulang di rumah berapa kena serangan kedua ada. Kayak gitu. Jadi dengan terapi di rehab mudah-mudahan kita targetnya juga jangan sampai serangan kedua. Terus kita mengembalikan fungsional pasien supaya bisa beraktivitas sehari-hari secara mandiri. Jadi nggak tergantung lagi sama orang lain. Biasanya kan awal-awal ini pasien masih tergantung sama caregiver atau pelaku rawatnya kayak gitu. Jadi kita dengan terapi kita berharap nantinya goalnya adalah pasien adalah bisa mandiri. Setelah pasien bisa mandiri, kita harap dia bisa kembali ke komunitasnya, ke sosialnya. Atau guru mungkin bisa ngajar lagi gitu kan, sopir mungkin bisa nyetir lagi ya dok, kalau dengan aman pertimbangan ya, dok. Iya. dengan banyak pertimbangan kayak itu. Terus yang lainnya ya mungkin minimal kita sih goalnya kalau pasien sudah bisa mandiri biasanya sudah bisa dikerjakan di rumah kayak gitu. Memang untuk tujuannya seperti itu ya dok, tujuannya ya. Jadi nanti tergantung keluhannya apa gitu. Jadi kelainan fungsional mana yang dominan di derita si pasien itu, itulah yang akan kita terapi dulu kayak gitu. Kayak gitu. Boleh kasih tahu nggak dok gambaran terapinya nih dok? Salah satunya misal apa ya, kan seringnya memang kelemahan stroke itu kelemahan anggota gerak biasanya. Jadi nanti di rehab medik diapain sih? Iya, jadi proses rehab sendiri itu terbagi jadi 3 ya. Jadi fase akut, subakut, sama fase kronis. Jadi fase akut itu pada saat 2 minggu pertama, pada saat pasien biasanya masih dirawat di bangsal. Biasanya yang kita lakukan adalah positioning, mencegah pasien. Kita tahu pola jalan stroke tuh khas banget ya, tangannya nekuk, kakinya lurus kayak gitu kan. Nah, kita jangan sampai terjadi gerakan-gerakan seperti itu dengan cara memposisikan pasien berlawanan dengan posisi tadi yang pola sekarang. stroke itu. Misal dia kayak jadi gini, tangan dilurusin. Ketika segini kita lurusin, atau kalau enggak seperti ini. Gitu, ke atas gini. sambil tidur. Kalau kaki, posisi kaki kok dia cenderung lurus tuh telapak kakinya kayak gitu ya. Gini ya dok. Mungkin kita kebalikannya ya, kita harus posisikan di padal ditekan ke ini dinding, ke dinding atau ke bed, biasa di bed. Ini pinggirannya ya dok ya. Jadi kalau kebalikan, kalau tangan cenderung menekuk, kalau kaki cenderung lurus. Makanya pada saat posisi lurus kakinya, lutut agak diganjal dikit biar dia nekuk, sama ujung telapak kakinya ditegakkan. Gitu. Karena dia kan cenderung lurus, ini tekuk dikit lututnya sama ini. Itu salah satu positioning yang bisa dikerjakan. Nanti banyak akan dilatih cara pasien tuh miring kanan. Kalau dia kelemahannya di kanan, gimana cara miring kanan, gimana cara miring kiri, kayak gitu, supaya aman dan tidak mengganggu pemulihannya nanti. Kemudian mobilisasi bertahap tentunya ya, dari tidur, mungkin tidur, duduk sandaran, kemudian duduk uncang-uncang, habis itu stabil, berdiri stabil, jalan. Tapi memang stepnya itu cukup banyak ya dok, berbeda-beda ya. Berbeda-beda, masing-masing pasien juga berbeda-beda karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap penyembuhan itu sendiri. Oke dok. Seru sih dok, seru. Oke, nah kalau untuk proses penyembuhannya sendiri gimana nih dok? Apa sih yang terjadi gitu ya? Jadi gitu. memang secara teori itu, kenapa tadi saya bilang penyembuhan paling bagus itu 3-6 bulan pertama pasca serangan. Itu ternyata setelah dari beberapa penelitian, begitu kita jaringan otaknya rusak, dia ternyata ada aktivitas memperbaiki diri, regenerasi sel. Kalau misalnya itu neuroplastisitas atau neurorestorasi. Jadi si sel-sel yang rusak tadi dia akan memperbaiki diri. Itu paling cepat itu 3-6 bulan pertama. Di catatan ada stimulasi perbaikan. Enggak kalau diem aja dong. Gitu. Harus ada rangsangan, ada stimulasi kayak itu, ada kebutuhan istilahnya. Terus neuroplastisitas itu juga paling bagus 6 bulan pertama. Mungkin bagi yang belum paham apa itu plastisitas. Iya benar nih. Jadi kayak apa namanya? Jalur baru, jalur pembuluh darah baru gitu. Jadi ketika di sini sumbat, kalau memang ada kebutuhan, dia akan bentuk bikin lagi jalur baru supaya dia sampai ke sana. Tapi kalau di sana nggak gerak, nggak ada kebutuhan,
dia akan diam juga. Ya, karena dia pun nggak tahu ya dok, ibaratnya kalau di sana itu butuh. Iya, logikanya seperti itu. Jadi makin banyak distimulasi, makin banyak digerakkan, dia akan merangsang perbaikan di otaknya, korteksnya, karena dia akan mempelajari hal-hal baru lagi gitu. Kalau otak, jaringan otak udah bagus, secara ini otomatis fungsional akan mengikuti membaik. Iya kan gitu. Logikanya kalau sudah teraliri, udah teraliri nih ya, kayak udah ada jalur ke sana ya dok, pasti aktif lah gitu. Tapi kebalikannya, kalau pasien cuma duduk aja, tiduran aja, dia pintarnya ya duduk sama tidur aja. Iya ya, akhirnya nanti malah ngelabasin gitu aja ya dok ya. Iya itu. Memang gitu. Jadi memang kenapa penting banget itu 6 bulan pertama, periode golden period ya, penyembuhan 6 bulan pertama. Makanya kadang saya sampai kapan, ayo ya. Harus sabar untuk pengobatannya ya. Oke. Siap dok. Nah, tadi kan memang kalau untuk proses rehabilitasi mediknya kan optimalnya 3-6 bulan nih dok. Nah, kira-kira kalau untuk sembuh itu gimana nih dok? Bisa nggak sih kembali ke 100% atau misal gitu, hanya ya bisa 98 atau 80 gitu dok. Terus kalau untuk waktu gimana dok? Jadi ya ada beberapa, jadi pasien itu berbeda-beda ya hasilnya. Ada yang 1 bulan pasca serangan dia bisa jalan lagi, ada 2 bulan, ada yang 5 tahun, 10 tahun juga ada hasilnya. Itu karena memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses penyembuhan. Antara lain tuh yang pertama adalah luas lesinya. Luas lesi yang terkena. Makin luas otomatis dia makin banyak kelainannya ya. Jadi perbaikannya juga makin butuh waktu lebih lama. Otomatis penyembuhannya juga berbeda dong dengan yang cuman penyubatannya titik ya. Iya benar-benar sudah multiple impact, tapi yang kecil-kecil kayak gitu kan dibanding yang luas kayak gitu kan, otomatis penyembuhannya lebih cepat yang ini. Terus yang kedua, penanganan pertama pada saat serangan itu. Karena kalau tidak salah 4 apa 5 jam serangan harus sudah tertangani ya. Iya, karena ternyata cepet-cepetan sama waktu nih kalau udah. Karena ternyata